Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita dengarkan renungan hari ini, tapi sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Kita persiapkan diri kita, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari tertulis dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Ada pepatah yang mengatakan tidak perlu yang manis, yang penting setia. Ungkapan ini mau menjelaskan bahwa yang terutama adalah kesetiaan dibandingkan daripada penampilan fisik. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan orang Israel pada waktu itu, di zaman Hosea. Orang Israel sering meninggalkan Tuhan. Mereka sering lebih yakin kepada kuasa dari ilah-ilah lain. Bahkan mereka ada yang mempraktikkan hari ini datang ke bait suci mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan menganggap bahwa kurban itu adalah yang terbaik yang dipersembahkan. Namun tiba-tiba besok atau beberapa hari kemudian mereka pergi menyembah dewa-dewi yang lain. Dan hal ini adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Itu sebabnya kita Hosea itu menggambarkan bahwa Hosea adalah sebagai orang yang memanifestasikan Tuhan, sementara istri Hosea adalah sebagai umat Israel yang sering meninggalkan Tuhan, yang sering mencari yang lain, atau bahkan merasa bahwa yang lain itu lebih memberikan kebahagiaan dibandingkan daripada suaminya langsung. Walau demikian, Hosea sering digambarkan sebagai seorang suami yang setia, bahkan ketika dia menyaksikan istrinya sudah meninggalkan dia menyaksikan pasangannya itu bersama dengan yang lain, namun kasih setia daripada Hosea itu selalu ada kepada istrinya itu, dan dia masih menunggu istrinya itu untuk kembali dan bersatu dengannya. Hal inilah yang menggambarkan kehidupan umat Israel pada waktu itu, di mana umat Israel itu sering meninggalkan Tuhan. Seakan-akan ketika memberikan persembahan semuanya sudah beres. Seakan-akan ketika mereka berpuasa atau melakukan ritus-ritus keagamaan pada waktu itu, seakan-akan itu sudah bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi di lain hal mereka pergi kepada yang lain. Kalau mereka pergi kepada dewa-dewi yang lain, otomatis mereka juga akan mempraktikkan cara-cara hidup yang dikehendaki oleh ajaran-ajaran atau doktrin dari penyembahan kepada dewa-dewi yang lain itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, begitulah konteks kehidupan di masa Hosea. Jadi seakan-akan ritus dilakukan, ya Tuhan sudah senang. Tapi praktik di belakang itu semua mereka sangat jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, nas ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kehidupan kita ini, bahwa ibadah kita itu sangat perlu kita lakukan. Dan di samping kita beribadah, kita juga perlu untuk tetap setia, tetap melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Jika seseorang itu beriman kepada Tuhan, maka dia akan memiliki perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab iman adalah
dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang terbaik kepada Tuhan, tetapi bukan persembahan itu hanya sebatas rutinitas saja, bukan hanya sebagai akal-akalan untuk kepada Tuhan, tetapi itu adalah sebagai buah dari sukacita kita kepada Tuhan. Namun, setelah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mempersembahkan, segala sesuatu cara hidup kita juga harus sesuai dengan apa itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang terjadi di depan layar, tetapi Tuhan melihat apa yang terjadi di belakang layar. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita persembahkan, tetapi Tuhan juga melihat bagaimana cara hidup kita senantiasa setiap hari. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita bersuka cita di dalam mengerjakan pekerjaan kita, dan kiranya kita bersuka cita juga untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengasihi, kita mau bergaul dengan siapa saja, kita mau membantu, kita mau berdamai dengan siapa saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan kita juga mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana firman Tuhan mengajari kami bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah yang terutama. Meskipun ya Tuhan, firman Tuhan mengkehendaki akan adanya ritus ke hadapan Tuhan, namun di balik semua itu kami diajarkan untuk senantiasa setia kepada Tuhan, setia kepada ketetapan atau firman Tuhan. Itulah buktinya sebagai kami orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi para pelaku firman Tuhan. Lindungilah umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, yang menolong, yang menyembuhkan yang sakit, yang menghiburkan yang dalam keadaan berbeban berat dan dalam keadaan berkabung ya Tuhan. Bahkan yang mengarahkan setiap orang ke jalan Tuhan agar mereka terarah ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya Tuhan ya memberikan kekuatan kepada setiap orang yang bekerja, memberikan hikmat kepada setiap orang yang mencari pengetahuan dan ilmu. Dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat juga kepada para pemimpin dan penguasa, agar kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan tercipta di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, terkhusus di daerah kami di Batam ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan atas pelayanan gereja, Tuhan berkatilah sehingga semuanya yang dikerjakan oleh gerejamu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.